Welcome to Tripods, Troya Tribes Podcast. Halo guys, welcome back to Tripod Troya Tribes Podcast. Nah, kali ini spesial juga, kita kayaknya di belakang kan ada buku-buku rak dan kayak suasana yang nggak aneh gitu. Kayaknya ini biasa kita temukan di sekolah. Nah, kembali lagi sama saya, host kesayangan kalian, Ama. Dan kita lagi ada di sekolah yang bernama SMP Negeri 1 Tulung Agung. Nah, ini di mana dan kok bisa kita kesini, mau ada apa, kita mau ngomongin siapa. Terus ini ada dua adik-adik kita yang berjas merah gitu, yang ganteng dan juga cantik. Ini nanti kita akan ajakin ngobrol. Anteng banget ya ini, kayaknya suasananya podcastnya anteng banget. Kita nggak perlu serius ya, nanti santai aja. Ini saya kebetulan ada di sekolah yang ternyata saya sendiri juga alumni dari sekolah ini dan pengen sharing-sharing, ngejak ngobrol sama teman-teman yang ada di SMP Negeri 1 Tulung Agung ini. Kita akan ngomongin soal literasi di sekolah dan jurnalistik media. Ngapain coba kita ngomongin hal-hal yang seberat ini buat anak-anak sekolah nih? Karena ini ada kaitannya sama kegiatan siswa yang saat ini, dan ini memang sedang dinaikkan nih awareness atau keahlian dalam berliterasi di sekolah manapun ya, karena literasi itu penting. Nah, mungkin sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan teman-teman yang ada di samping ini. Bisa dikenalin satu persatu, kalian namanya siapa, terus di sini kelas berapa, lalu juga sebagai apa. Silakan dari yang cantik. Halo semuanya, kenalin aku Diah Anissa Madinata, lebih seringnya dipanggilnya Anissa, dari kelas 8I. Di sini aku sebagai Ketua Masekosi Masa Bakti 2022-2023. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rasen Waraprada Asraki, biasanya dipanggil Rasen, berasal dari kelas 8I. Jabatan saya sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Tulung Agung Masa Bakti 2022-2023. Wih, ketua semua loh yang di sampingku ini loh. Kalian ketua ya? Kalau ketua Masekosi itu apa sih, Bu? Dijelasin ke teman-teman. Masekosi itu apa? Masekosi itu sebenarnya sebuah singkatan dari majalah sekolah kolaborasi sinergi. Terus peran Masekosi di sini itu untuk mempublikasikan semua kegiatan yang ada di SMPN 1 Tulung Agung. Selain itu, setiap tahunnya Masekosi juga akan menerbitkan majalah yang berisi rangkuman kegiatan apa saja yang ada di SMPN 1 Tulung Agung. Oh, berarti apa tadi singkatnya Masekosi? Majalah Sekolah Kolaborasi Sinergi. Majalah Sekolah Kolaborasi Sinergi. Nah, ini kenapa alasannya kita kesini mau ngomongin soal jurnalistik media dan juga literasi, karena ini ada kaitannya nih. Nah, sedangkan kalau yang di ujung sana ada yang adik kita yang ganteng ini gitu, Razen, dia sebagai ketua OSIS. Ini kita mau ngulik lebih dalam kegiatan literasi teman-teman yang di SMP sekarang itu kayak gimana sih gitu, biar kita tahu nih. Kita kan kalau misalnya kita kan nggak cuman podcast, misalnya kita berbicara sama orang-orang penting yang udah senior ya, tapi kita juga harus tahu dari generasi penerus mudanya sendiri tuh gimana gitu. Nah, ini kita sambil ngobrol santai ya. Nah, ini Kak Ama mau nanya nih mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, terutamanya kalau tadi kan udah dijelasin nih Masekosi apa gitu kan. Nah, terus dalam proses pembuatan jurnalistik di sekolah atau medianya kan terserah ya, nanti misalnya dalam bentuk majalah, dalam bentuk di konten di sosial media gitu, atau misalnya di koran, misalnya kalian bikin koran atau menulis, itu biasanya gimana kegiatan jurnalistik Masekosi? Biasanya itu ada kegiatan kita harus tahu, Kak. Jadinya pertama-tama itu kita memang harus peka terhadap lingkungan sekitar. Terutama di sini itu lingkungan SMPN 1 Tulung Agung. Setelah kita tahu kalau ada event A misalkan, atau event yang barusan itu Isra Mi'raj, kita itu nanti mulai nyusun-nyusun seperti ide-ide kita itu apa saja. Itu nanti kita tulis. Setelah itu ketika hari H event, kita akan menuangkan seluruh ide kita itu dalam kegiatan jurnalis itu. Setelah kita sudah mendapatkan seluruh data yang dibutuhkan, kita akan membuat video. Video itu nanti berupa kegiatan di SMPN 1 Tulung Agung itu seperti apa Isra Mi'rajnya. Itu nanti kita juga mewawancarai dari beberapa sumber seperti kepala sekolah, pembina organisasi Remas karena yang berhubungan dengan kegiatan Isra Mi'raj itu Remas. Terus juga kita mewawancarai ketua Remas dan anak-anak yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan itu. Setelah diwawancarai nanti kita edit oleh koor editor, lalu dari koor news filter dan reporter akan membuat artikel berupa dari kegiatan itu tadi.
Oke, berarti lebih banyak kegiatan itu mendokumentasikan kegiatan sekolah ya. Iya. Didokumentasi, habis itu diolah dalam proses redaksi majalahnya atau dalam proses redaksi informasinya, terus ditulis, diedit, baru dipublish. Lah publishnya sendiri di mana nih biasanya? Biasanya lebih seringnya menggunakan media sosial berupa Instagram, Kak. Oke. Tetapi kalau media cetak, kita memang punya majalah yang terbit setiap tahunnya. Oh, oke. Berarti selain majalah yang terbit setiap tahun itu diakumulasi ya, jadi kumpulan-kumpulan semua kegiatan dalam satu tahun itu ya. Iya. Kegiatan yang di-highlight atau yang diutamakan gitu ya, yang dipilih gitu ya. Oke. Berarti ini bener-bener kegiatan jurnalistik murni ya, yang bener-bener anak SMP dari siswa SMP sendiri sudah banyak ya mendokumentasikan kegiatan sekolah, habis itu dituliskan lagi. Nah, sebenarnya kan itu nggak jauh sama namanya literasi ya. Iya. Ya karena kan kita mendokumentasikan sesuatu, kita mengobservasi, habis itu kita menuliskan kembali gitu ya. Nah, selain dari kegiatan masuk OSIS ini berkaitan sama literasi, nah itu Razan kan sebagai ketua OSIS ini boleh dong di-share gitu kegiatan siswa di sini selain yang berliterasi ya, selain melalui jurnalistik atau ekskul jurnalistik ini apa? Contohnya kayak kalau literasi digital ya Kak, saya jelaskan lebih detail. Untuk literasi digital biasanya saya suruh per anggota OSIS itu menjelaskan contohnya kayak biografi tadi ya Kak. Biografi, jadi suruh saya simpulkan itu contohnya pahlawan Jenderal Sudirman ya Kak. Nah itu pahlawan Jenderal Sudirman itu saya suruh simpulkan itu Jenderal Sudirman itu pahlawannya apa, perannya apa dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Setelah paham tentang simpulan dari Jenderal Sudirman itu, saya suruh maju satu persatu untuk memahami apakah kalian benar-benar paham terkait dengan peran Jenderal Sudirman terkait dengan pahlawan kebangkitan nasional atau pahlawan besar nasional Indonesia. Berarti dari mereka meneliti atau membaca buku, memahami, mereka nyari tahu di internet kayak gitu, terus itu dijelaskan lagi gitu ya. Oke. Di sini ada ini nggak kayak tadi aku tuh pagi-pagi pas nyampe sini kan pas waktu jam masuk sekolah tuh, terus ada kayak kegiatan membaca. Literasi agama Islam, Kak. Literasi agama Islam apa itu? Boleh tahu dong siapa yang mau jelasin nih? Razan mungkin Razan. Itu kalau di SMP Satu Tulungagung itu ada literasi 2 Kak. Jadi itu hari Senin sama hari Sabtu. Kalau hari Senin itu namanya literasi umum atau literasi khusus. Itu literasinya biasanya tugasnya kayak membaca buku-buku sembarang lah gitu, kayak umpamanya buku cerita, buku novel atau sejarah gitu, umpamanya buku novel kayak buku Kak itu namanya kayak Laskar Pelangi, umpamanya Laskar Pelangi itu ya fiksi, itu dilihat kalau itu Laskar Pelangi itu ceritanya gini-gini, setelah itu dirangkum judulnya apa, pesannya apa, amanatnya apa gitu. Itu untuk literasi umum hari Senin berlaku sampai jam 7 sampai jam 8 lewat 20 menit. Itu hari Senin. Kalau hari Sabtu literasi agamanya kan beda-beda ya, Islam, Kristen, Hindu. Nah itu kalau literasi agama umpamanya Islam itu terkait umpamanya temanya disiplin. Jadi kalau agama Islam cari surat yang mengandung arti tentang kedisiplinan seseorang atau kejujuran seseorang. Itu untuk agama Islam. Kemudian tetap sama kayak literasi hari Senin, contohnya kayak amanatnya apa, pesan hikmah yang terkandung. Agama Kristen juga seperti itu juga, surat apa gitu. Berarti nggak cuma membaca aja ya, tapi sampai mengolah bacaan tadi gitu, terus sampai dipahami, dirisetin, habis itu disampaikan lagi. Iya. Itu wajib, dan itu wajib setiap hari Senin dan Sabtu ya? Rutinitas Kak. Lebih ke arah wajibkan dari sekolah sih Kak. Soalnya nanti itu bisa menambah nilai juga di mata pelajaran agama dan bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Nah itu menurut kalian gimana, seru gak? Kalau misalnya kayak kita pagi kan, itu pagi hari. Setiap pagi hari. Jadi setiap pagi hari terus kan kita diminta untuk membaca, kira kita memahami sesuatu yang baru tuh, menurut kalian gimana kegiatan kayak gitu? Ini berkaitan sama literasi nih. Asik gak tuh? Kalau menurut saya sebenarnya dari awal itu saya nggak menganggap itu asik atau gimana, karena memang itu sudah jadi kewajiban. Jadi rutinitas kami, kayak sekolah, kayak mata pelajaran pada umumnya, kayak kelas pada umumnya. Oke. Gitu. Tapi semakin kesini itu kok ngerasa ternyata dari literasi itu kayak membuahkan hasil Kak.
Karena kan kita jadi mengetahui hal-hal yang baru dan dipaksa untuk menyimpulkan dalam waktu yang tidak lama. Karena memang cuma 2-1 jam pelajaran saja. Oke. Jadinya kosakata yang akan didapatkan serta pemahaman saya itu bisa jauh lebih cepat di hal-hal yang lain. Dan itu juga nanti bisa berpengaruh ketika saya meliput suatu event juga. Iya, karena kamu di kegiatan jurnalis ya, jadi kayak ajang buat latihan kan. Iya. Ajang buat latihan yang itu sudah dijadwalkan ya, dan akhirnya memudahkan kamu untuk bisa memahami sesuatu lebih cepat ya. Oke, bagus dong berarti. Dan ini sih berarti kan ini ya, kegiatan literasi sekarang untuk mahasiswa kan sudah diwajibkan kan, jadi sudah kayak bahkan menjadi rutinitas gitu loh. Kalau udah menjadi rutinitas kan biasa, kita melakukan itu kan biasa gitu. Nah, menurut kalian sendiri selain tadi sudah disampaikan mengenai manfaatnya tadi kan, kalau misalnya jadi bisa memudahkan kita untuk memahami gitu, tadi Anissa bilang. Nah, Razan sendiri gimana nih kalau sebagai ketua OSIS nih kan, istilahnya kan mewakili teman-teman di sekolah ini gitu, apa yang pengen Razan sampaikan gitu buat siswa-siswa atau teman-teman sebaya kalian, nggak cuma di SMP 1 nih, nantinya kan kita share nih di YouTube gitu kan, di semua anak-anak sekolah itu untuk memahami mengenai pentingnya kegiatan berliterasi gitu. Sebagus apa, sebermanfaat apa literasi menurut Razan? Jadi gini Kak, menurut saya itu untuk literasi bagi saya sangat penting bagi kalangan remaja terutama untuk menghindari bahaya-bahaya seperti narkoba dan merokok. Nah, pada literasi itu saya ingin mengajak siswa-siswi SMP Negeri 1 Tulungagung, bukan hanya SMP 1 saja Kak, tetapi SMP, MTS Tulungagung ingin saya ajak untuk lebih rutin atau lebih senang lah ya intinya Kak. Kayak senang membaca tentang membaca novel atau membaca cerita pendek semacamnya, untuk menghindari keseringan atau memakai HP. Karena HP memiliki dampak negatif, contohnya adalah sering main game, umpamanya disuruh menulis atau suruh membaca buku-buku yang kecil aja Kak, buku novel yang 5 lembar atau berapa gitu, tapi tulisannya ringket-ringket gitu, disuruh membaca, tapi ada anak yang bilang aduh malas gitu, karena kan keseringan main HP Kak. Nah, saya ajak untuk mengurangi pemakaian HP bagi kalangan remaja terutama, dan untuk mengajak siswa-siswi membaca dan memahami, kalau bisa juga disimpulkan supaya lebih detail dan pahamlah intinya untuk buku yang dibaca atau yang dipahami gitu Pak. Tapi kalau kalian berdua nih, nanti gantian ya Mbak jawabnya, kalian lebih suka kan literasi, kalau literasi itu kan kita berbicara nggak cuma buku ya sekarang ya, termasuk kita sosial media, kita baca konten feed Instagram, kita searching artikel, itu kan sudah berliterasi ya kan, literasi digital ya. Kalau kalian sendiri tuh tipenya, ini kalian pribadi nih, jadi seorang Anissa sama Razan tuh sukanya tuh kalau berliterasi pakai apa? Saya aku lebih suka baca buku Mbak, buku yang aku baca lebih suka novel misalnya gitu, atau aku lebih suka searching lewat Google gitu. Nah, siapa? Mau Anissa dulu? Kalau kamu sukanya literasi yang gimana? Kalau saya tergantung kebutuhan Kak. Semisal kalau untuk hiburan saya lebih sukanya dari media cetak. Karena kalau novel itu kan tebel-tebel, biasanya ratusan sampai ribuan. Kayak koran, majalah, rubrik gitu ya. Ya, itu kan tebel-tebel. Dan kalau pakai HP atau tablet itu mata saya biasanya lama-kelamaan jadi agak pedes gitu. Kalau semisal lagi nyari artikel atau jurnal-jurnal, itu kan memang agak susah kalau dicarinya kalau secara media cetak. Jadinya saya nyarinya lewat Google Scholar atau lewat website-website yang lain. Oke. Kalau Razan lebih suka saya gimana? sukanya ya media cetak Kak, kayak novel itu yang ceritanya kayak bertema sejarah. Kamu suka banget sejarah. Ya, sejarah gitu. Oke. Suka apa? Kalau terakhir kali yang kamu baca apa? Yang terakhir kamu pelajari mengenai sejarah? Perang Dunia 1. Perang Dunia 1. Oke, menarik loh. Kamu besok masukin aja berarti IPS. Itu setelah itu lanjut ke kuliahnya paling di antropologi atau sejarah, tuh bagus tuh. Oke, menarik nih. Jadi malah bayangan saya nih ya, bayanganku tuh malah kalau anak-anak sosial kalian tuh mungkin lebih sukanya sosmedan gitu kan, lebih sukanya searching lah, bebas gitu, lebih sukanya yang praktis, yang pakai teknologi gitu kan. Tapi masih ada gitu anak-anak muda seperti kalian yang suka media cetak, buku gitu. Nah, itu bagus sih, jadi percontohan gitu buat teman-teman di luar sana.
yang seusia Razen dan Anissa gitu, bahwa ternyata membaca buku dan kita mempelajari sesuatu melalui media cetak yang mana kadang mungkin kita sekarang udah nggak minat gitu, itu masih asik, masih menyenangkan, masih disukai gitu. Jadi perpustakaan tetap harus dikunjungi ya, jadi biar perpustakaannya nggak sepi. Nah oke. Mengenai dari kegiatan masuk OSIS sendiri nih, kan berarti kan tadi kegiatannya kan kita termasuk salah satunya kita mendokumentasi itu kita harus jeli kan, kamu tadi bilang kayak kita harus peka, ya kan, peka terhadap lingkungan kita sekitar. Berarti dibutuhkan kemampuan yang kritis kan dalam kita berkegiatan jurnalistik itu gitu loh. Nah itu apa sih buat Anissa sendiri nih gitu, sebagai ketua Maskosi atau ketua jurnalistik di sini, apa tips yang membuat kamu tuh bisa melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang kritis? Pertama-tama itu saya harus memang bisa berpikir peka, Kak. Karena memang di lingkungan sekitar itu sebenarnya kalau kita lihat banyak banget masalah. Iya. Bukan hanya di sekolah saja, melainkan di lingkungan kelas saja sudah banyak masalah. Semisal teman-teman kadang nggak mau piket, terus buang sampah itu kadang masih sembarangan. Terus juga kalau semisal diajak kemana gitu, misal mau diajak foto bersama itu susahnya susah banget kan malu kucing gitu ya. Terus selain itu apalagi di masalah yang di lingkungan sekolah, terutama di SMN 1 Tulungagung itu kan juga pastinya ada masalah. Pasti ada. Jadinya kita memang harus bisa berpikir peka, ternyata apa sih yang dibutuhkan oleh lingkungan itu supaya saya bisa bermanfaat oleh lingkungan. Terus selain itu juga supaya bisa berpikir kritis, kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai pembaca. Pembaca itu butuhnya sesuatu yang apa untuk dibaca oleh pembaca. Benar. Jadinya memang kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai pembaca, bukan sebagai pembuat dari bacaan tersebut, Kak. Oke. Berarti benar-benar observer ya. Jadi kita benar-benar memposisikan diri kita tuh sebagai seorang yang siap untuk mengobservasi gitu. Akhirnya kalau aku sudah kayak peka terhadap lingkungan sekitar, aku kayak tahu temanku kok buang sampah sembarangan sih, itu kan sebuah masalah tuh. Nah terus dari situlah akhirnya kita mencoba untuk solusinya biar temanku nggak buang sampah sembarangan, aku caranya buat ngasih tahu gimana ya gitu. Akhirnya kita berdiri kritis ya gitu. Oke. Terus dari Anissa sendiri, apa nih pengalaman yang menyenangkan yang didapatkan dari berkegiatan jurnalistik? Kalau aku, karena aku kan dari reporter, Kak, sejak awal. Jadinya aku sering banget turun lapangan untuk mewawancarai langsung seseorang, dan aku memang suka aja dari dulu public speaking. Apalagi ketemu sama teman-teman baru, atau mungkin sebelumnya aku belum berani mewawancarai guru, sekarang bisa lebih berani, lebih pede gitu. Terus juga semenjak yang aku paling rasakan itu semenjak ikut di Masekosi, sebelumnya itu kan aku belum tahu sama sekali apa itu dunia kepenulisan, dan semenjak aku ikut Masekosi aku jadi dipaksa untuk mempelajari dunia itu gitu. Jadinya juga aku ngerasa skill menulis aku jadi meningkat setelah mengikuti. Tapi seru nggak kira-kira menulis? Membosankan atau seru menulis? Kalau aku sendiri seru, Kak. Seru. Karena biasanya aku menulis itu dalam posisi yang nyaman. Kalau di Masekosi sendiri itu kan menulisnya menggunakan Microsoft Word. Jadinya aku bisa sambil tiduran, mau duduk-duduk di dapur sambil makan juga bisa gitu. Oke, sekarang malah ini udah canggih lagi kan, maksudnya kita nggak cuman jurnalis sekarang kan nggak harus menulis ya. Podcast ini kan jurnalis, kegiatan jurnalistik ya gitu. Terus kalau Razen sendiri di luar tadi ngomongin kak jurnalistik kan lingkupnya anak-anak Masekosi nih. Nah kalau Razen sendiri sebagai ketua OSIS itu kira-kira dalam berkegiatan OSIS untuk Razen bisa istilahnya memimpin dan juga mengayomi atau mengkoordinasi atau mempengaruhi teman-teman untuk lebih aware sama literasi, lebih aware untuk peka tadi kalau misalnya si Anissa bilang gitu. Ada kegiatan apa di OSIS selain tadi misalnya selain biografi? Apakah misalnya ada subdivisi khusus untuk media gitu, atau subdivisi khusus untuk mengolah literasi, atau pernah ada kegiatan literasi, event baca gitu, ada nggak kira-kira? Insya Allah ada kakak event baca, contohnya baca puisi gitu. Puisi ya, minimal itu baca puisi 5 paragraf. Ya temanya ya bebas lah Kak itu. Itu dilombakan di Dilombakan di dalam sekolah.
dilombakan. Oke. Terus ini insyaallah bentar lagi SM1 mau ada event lagi yang besar. Apa itu? Pentas seni. Itu terkait juga literasi juga Kak, membaca gitu. Literasi sama biografi dimunculkan kembali gitu. Oke. Biar lebih mengikat pada literasi. Kan Pentas banyak seni tapi malah dia berkaitan sama, berarti ini ya, di seninya itu nanti nyampein ilmu baru gitu ya. ya. Misalnya kayak apa contohnya, contoh output atau contoh karyanya misalnya mau dipentasin apa biasanya dipentasin itu Medik. mading. Oke, jadi tadi kan salah satu kegiatannya kegiatan dari OSIS ya untuk literasi itu kan lomba mading ya. Oke. Antusiasmenya gimana tuh teman-teman ikut lomba mading? Lumayan banyak yang ikut. Banyak. Lumayan ya. Itu perwakilan tiap kelas atau tergantung siapa yang pengen mengajukan diri buat ikut lombanya atau gimana? Perwakilan kelas. Perwakilan kelas. Berarti semua kelas ada yang ikut lomba. Oke. Terus itu gimana? Hasil yang biasanya disampaikan di mading itu apakah biasanya tiap tahun ada tema-temanya atau dari teman-teman dibebaskan untuk mau bikin karya kayak gimana? Biasanya Rencana gimana? dibebaskan temanya biar bisa kreasi untuk bisa lebih kreatif. Oke. Berarti ini ya minat untuk untuk menyampaikan literasi ke dalam sebuah karya cetak atau karya yang berbentuk visual. Itu kan mading kan berarti kita kayak nempel-nempel ya. Bener-bener yang kayak kadang kalau aku dulu ya mungkin kayak aku ngumpulin dari surat-surat kabar gitu, dari majalah aku gunting, aku klipin, habis itu kita desain, aku gambar gitu-gitu ya. Nah itu kan lumayan bagus nih, berarti termasuk ini enggak sih pertanyaanku buat Razen untuk kegiatan teman-teman di perpustakaan yang berliterasi selain berkarya tadi, misalnya berkunjung ke perpustakaan, itu gimana? Teman-teman masih antusias nggak untuk main ke perpustakaan? Kalau saya lihat banyak yang nggak mau ke perpustakaan. Masih kurang ya? Peminatnya kurang. Soalnya kan cuma baca buku dan sekarang ketergantungan HP meningkat. Jadi itu membuat perpustakaan jadi sepi, kosong. Yang tadinya ramai banyak orang yang baca buku menjadi sepi. Jadi antusias saya agar perpustakaan jadi ramai adalah mengajak dan memberi motivasi kepada siswa-siswi agar lebih disiplin atau lebih suka membaca terkait dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Berarti ini ya untuk buku cetak di perpustakaan itu minatnya agak sedikit menurun ya. Jadi karena mungkin udah bosen gitu kan, biasa kita pakai handphone, aku searching apa di Google kan ada, aku ngapain harus ke perpustakaan gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa sih mengenai kegiatan literasi digital, itu pun bagus juga, asalkan yaitu kita tahu mana yang harus perlu kita cari tahu, mana yang tidak gitu. Kayak tadi kan Razen menyampaikan kayak biar misalnya nih kita tahu kayak apa sih yang perlu kita cari tahu, yang hal-hal negatif misalnya mengenai merokok atau narkoba itu buruk, ya udah berarti kita membaca apapun tentang merokok atau narkoba yang itu tuh membantu untuk biar kita memahami seburuk apa merokok dan narkoba gitu kan, biar kita menghindari itu gitu ya. Oke. Nah kan tadi ngomongin kegiatan majalah itu kan kegiatan mengenai mading itu kan banyak tuh dan mau ada lomba malah. Nah itu berarti teman-teman SMP itu bahkan sekarang dituntut untuk bisa menulis ya, dalam artian menulis atau mendokumentasikan sesuatu. Berarti kayak kita misalnya aku mau ngomongin soal global warming atau mau ngomongin soal pencemaran lingkungan dalam sebuah mading, berarti kan aku harus tahu nih yang mau aku sampaikan apa, yang mau aku tuliskan apa gitu. Nah di sini ada Anissa sebagai ketua Maskosi dan ketua jurnalis, kan pasti kamu yang paling jago menulis dong di sini, ya kan? Jago menulis gak? Gampang, masih belajar gitu. Malu-malu ya ini berdua ini nih. Nah itu kira-kira tips buat teman-teman yang nanti mau lomba ini dan di teman-teman di luar sana gitu agar menumbuhkan minat menulisnya, dan kira-kira ada metode khusus nggak yang mau Anissa sampaikan buat bisa jago menulis? Pertama-tama itu Kak, kita memang harus memperbanyak wawasan kita terlebih dahulu. Karena dalam menulis itu memang harus memahami isi materi yang akan kita bahas. Jadinya memang kalau semisal kita membahas masalah narkoba, kita memang harus mengetahui
narkoba itu apa saja. Terus kalau narkoba itu misal jenisnya apa saja dan bahayanya itu kenapa sebenarnya harus dihindari. Terus selain itu yang kedua memang harus memiliki ide terlebih dahulu di kepala kita. Kalau semisal sudah ada ide, itu nanti enak Kak kita ngejalaninnya, nulisnya itu langsung sudah ada kerangka ya, sudah bayangan, sudah tahu langsung yang aku tulis ini setelah ini itu sudah tahu. Terus yang ketiga itu memang kita harus bisa menempatkan diri kita supaya pembaca itu paham apa yang akan kita bahas. Jadinya bahasa yang digunakan itu memang harus komunikatif dengan pembaca. Itu bisa didapatkan dengan cara kita harus seolah-olah berkomunikasi langsung dengan pembaca. Membayangkan ya, kayak nulis tuh sambil kayak seolah-olah tanya jawab. Karena kan secara nggak langsung menulis itu sebenarnya juga berbicara kepada pembaca tetapi menggunakan tulisan. Itu kita juga harus tahu karakteristik dari karyanya itu apa. Karena ada beberapa karya yang sifatnya itu sangat ilmiah, seperti ke narkoba itu kan mengarahnya ke biologi, ke fisik. Kayak ada harus ilmu banget gitu ya. Iya, ke IPA, ke biologi lebih tepatnya Kak. Atau enggak ke kimia juga bisa. Itu tetapi di sisi lain juga ada karya-karya yang bahasanya itu jauh lebih rileks, lebih fun pembawaannya. Kayak apa? Kayak artikel, tips-tips gitu ya. Jadi memang harus bisa menyesuaikan gitu dengan karyanya kitanya. Bukan karya yang menyesuaikan kita, tapi kitanya yang harus mengetahui karyanya itu kayak gimana sebenarnya maunya karya itu. Oke. Bagus. Berarti tadi karena di sini kan kita berada dengan dua ketua ya, jadi ketua jurnalis dan ketua OSIS gitu, dan di sini apa yang aku dapatkan ya ternyata baik itu bukan dari tim jurnalisnya sendiri gitu, dari tim OSISnya yang istilahnya juga mengkoordinasi teman-temannya gitu. Itu bahkan kegiatan-kegiatan literasi itu sudah mulai ditumbuhkan di sekolah ya, biar teman-teman itu istilahnya lebih meningkat lagi gitu minat literasinya gitu. Dan seperti pesan Razen tadi kan, perpustakaan kan ini mulai sepi nih gitu, jadi kayak dengan kita membubui atau kita membantu sekolah dengan melalui mereka ini yang sebagai aktivis di sekolah lah ya istilahnya gitu. Nah, mereka membantu untuk memberikan beberapa kegiatan kepada teman-temannya, sesama teman-teman mereka, biar akhirnya teman-temannya itu bisa lebih tertrigger lagi atau lebih istilahnya ada pemantik gitu yang memanasi mereka untuk mau berliterasi. Gitu ya Razen dan Anissa ya. Ini banyak banget sih yang aku dapatkan dari teman-teman yang ada di sini gitu, bahwa bahkan di SMP, di tingkat jenjang SMP sendiri itu siswanya itu sudah mulai tergerak untuk untuk mulai aktif dalam berliterasi, sehingga kita juga istilahnya malu lah kita sebagai orang-orang dewasa atau masyarakat luas di sana gitu, bahwa anak-anak SMP sekarang aja tuh sudah mau untuk tergerak menggerakkan kegiatan literasi. Jadi seharusnya di luar sana kita juga harus lebih bersemangat lagi, apalagi nih para generasi penerus bangsa ini gitu kan, nantinya akan membantu untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kualitas literasi yang akan menumbuhkan generasi penerus yang terbaik kayak gitu. Itu sih, terima kasih buat Anissa dan Razen hari ini, pagi ini sudah kita bercengkerama, berdiskusi gitu, saling sharing. Nah, aku pengen nanti after ini kita jauh lebih kolaboratif lagi. Kalau misalnya dari teman-teman pengen mencari pengalaman di luar sana, pengen lebih dalam lagi memahami mengenai literasi di luar sana, nanti bisa kontak-kontak sama aku lagi, oke? Iya. Oke, terima kasih buat Razen dan Anissa. Thank you guys sudah nonton podcast kita hari ini. Yang bagi yang nonton dan juga mendengar gitu, semoga apa yang kita sampaikan di hari ini, di momen ini itu bisa menjadi sebuah pencerahan khusus buat yang nonton di luar sana. Thank you guys, see you next time, bye.